Halo, halo, Bung Rocky. Wah, nggak janjian kita nih hari ini akhir pekan, tapi bajunya kayak formal kita, kayak apa ya? Kayak orang kantoran nih pakai baju. Saya nggak sadar nih, biasanya gue pakai kaos. Iya. Kita mesti disclaimer bahwa kita nggak janjian, tapi kita tetap aja hari ini kita akan ngomongin soal Sambo, soal Perang Bintang, soal DPR dan sebagainya. Ya. Tapi sebelum ngomongin itu, saya mesti minta maaf juga kepada para viewer Rocky Gerung Official karena ada kesalahan posting ya kemarin yang judul yang berkaitan dengan Pak Luhut, tapi ternyata kontennya masih tetap berkaitan dengan Sambo. Mungkin saking semangatnya soal Sambo ya. dan tadi udah kita repost lagi konten itu. Jadi ini memang kesalahan ada di admin kami. Jadi kami mohon maaf atas kegangguan yang tidak menyenangkan tadi. Oke, Bung Rocky, kita melanjutkan. Ini ada beberapa peristiwa yang saya kira dari sini kita mendapat petunjuk bahwa Perang Bintang itu masih berlanjut. Misalnya staf ahli, penasihat ahli dari Kapolri ini bisa kita lihat, misalnya Profesor Muradi menyebut bahwa itu bahwa Sambo itu bukan bos tertinggi lah dalam mafia di kepolisian, disebut gitu ya orang nyebutnya. Itu ada kakak asuh gitu ya. Dan Pak, kalau kita baca-baca juga Pak sebelumnya Pak Kapolri juga bilang bahwa dia hubungannya dengan Sambo itu bukan sahabat, tapi itu lebih pada struktural. Terus juga ini penasihat ahli Kapolri yang lain, Hermawan Sulistyo, saya kira ini sohib Anda, sohib kita juga semua gitu, yang udah menyatakan bahwa itu ada soal Fahmi Alamsyah yang disebut dia bukan penasihat ahli tapi tidak ahli. Dan sebelumnya juga sudah disebutkan oleh Khairul Huda, penasihat ahli lainnya, bahwa ini dia bikin malu penasihat ahli dan sebagainya. Ini kita juga mengingatkan kenapa banyak orang-orang seperti ini kok bisa masuk ke pemerintahan dan langsung dekat dengan para pengambil keputusan. Dan kita pasti ingat juga banyaknya buzzer di komisaris gitu yang kita tahu sebelaka bahwa bekerja bukan berdasarkan kompetensi tapi berdasarkan karena order saja. Terus ini yang paling menarik itu ada Komisi 3. Ini saya bacakan dulu aja ya, Bung ya. Taufik Basari. Ini kan juga aktivis LBH yang Anda juga pasti junior Anda lah ini ya, junior saya juga, jadi jauh usia di bawah kita, tapi sekarang di Komisi 3 yang dia minta agar dijelaskan soal Satgasus Merah Putih itu. Nah, belum lagi nanti, yang saya kira paling seru ini adalah MKD itu memanggil Pak Mahfud MD dan juga Ketua IPB Sugeng Teguh Santosa ini berkaitan dengan aliran dana. Sebelumnya nyebut ke Komisi 3, Pak Mahfud cuma menyinggung-nyinggung soal diamnya DPR, dan tapi kita tahu pasti maksud Pak Mahfud ada punya maksud karena beliau kan pernah dua kali jadi anggota Komisi 3. Jadi ngertilah apa yang terjadi di situ. Itu kira-kira yang mau kita bahas, Bung Rocky. Ini kayak permulaan perang Baratayuda nih. Ada yang ngaku Kurawa, ada yang dianggap sebagai Pandawa. Tapi seringkali kalau kita dari atas kita nggak bisa pisahin yang mana Kurawa, yang mana Pandawa. Nah, atau yang mana yang Punakawan, Bung Rocky? Yang Punakawan ya. Itu bikin lucu-lucuan aja. Ya, buat sementara para Punakawan diajukan tuh. Tapi tetap perang Kurusetra ini sekaligus memperlihatkan bagaimana bumi pertiwi lagi gonjang-ganjing. Tadinya kita hanya bisa melihat dari atas, labirin di kepolisian itu, pintunya udah saling terbuka tuh. Lalu masing-masing jagoan atau masing-masing geng, kalau bahasa sekarang tuh geng di kepolisian, saling mengintip. Itu kira-kira sebulan lalu, saling mengintip. Lalu sekarang dia saling membidik udah. Karena langsung terang-terangan, bos ini bukan faksi yang ini, yang itu sebetulnya anak bos ini, yang ini direkrut karena kedekatan persahabatan, macam-macam tuh. Jadi terlihat ada kekacauan sebetulnya ketika peristiwa ini, peristiwa tembak-menembak tembok itu, tembak-menembak tembok. Peristiwa tembak-menembak itu membuka kesempatan pada publik untuk mengintai lebih jauh peristiwa-peristiwa politik di dalam kepolisian sendiri itu. Nah, ini satu tahap yang kita majukan sebetulnya karena tekanan publik tuh.
Sekarang bola ada di presiden, kan nggak mungkin ada kakak pembina tanpa ada kakak-kakaknya pembina tuh. Dan itu sebetulnya yang lagi orang intai, sejauh mana bola liar ini akan bergulir. Sekarang bola liar itu ada tersasar ke DPR, karena menganggap ya DPR juga dari awal sangat permisif terhadap soal-soal tukar-tukaran kasus di kepolisian, lalu rekrutmen pejabat tinggi di situ tuh. Dan kita tahu DPR isinya partai politik. Jadi kalau kita lihat secara makroskopis, variabel politik akhirnya harus dinyatakan sebagai variabel utama dalam kekacauan ini, termasuk soal Satgasus itu. Nah, kalau dia udah masuk variabel politik, semuanya akan saling menutup. Kira-kira itu intinya kan. Siapa lagi yang bisa buka itu kalau variabel politik? DPR sekaligus DPR mau bilang ya kami nggak terima, iya. Tapi sinyal itu sinyal-sinyal yang diketahui oleh pemimpin redaksi itu lebih sempurna daripada yang diketahui oleh penyidik tentang hubungan antara Komisi 3 atau DPR keseluruhan dengan kepolisian, tuh kan. Kan berbagai kasus kemarin misalnya berjejer mobil polisi di situ, punya siapa mobil polisi? Masa polisi datang ke situ berduyun-duyun, setiap hari ada polisi di situ tuh. Ternyata itu adalah mobil-mobil dari keluarga anggota DPR atau anggota DPR-nya sendiri yang mungkin secara informal meminta perlindungan fasilitas. Tapi kemudian orang anggap bahwa ini pasti bukan sekedar perlindungan fasilitas, karena DPR sendiri punya sistem perlindungan security, ngapain mesti ada mobil polisi di situ tuh. Lalu mata pers mulai memperhatikan kok sepertinya ada sistemnya ya, hubungan antara DPR dan kepolisian. Sepertinya ada sistemnya tuh. Tetapi istilah sepertinya itu mengarah bahwa memang secara historis hubungan itu dipelihara di antara Komisi 3 terutama dengan kepolisian. Itu yang kita sebut rahasia umum yang memang sinyalnya kuat. Lalu DPR mungkin tersinggung, lalu mulai panggil, Mahfud MD dipanggil, Sugeng IPW dipanggil segala macam tuh. Buat apa? Toh itu nanti akan, kalau bisa coba buktikan, oke, kalau minta dibuktikan nanti orang semacam Sugeng, oke, kasih saya fasilitas untuk melihat seluruh jalur komunikasi selama ini. Jadi itu intinya kan, jadi jangan sampai DPR juga jadi arogan, sok manggil-manggil semua orang. Nanti semua orang yang menduga bahwa ada relasi struktural ekonomi politik antara DPR dan kepolisian lalu mau dipanggil semua tuh. Lalu DPR memanggil semua rakyat. Lalu rakyat bilang, kalian yang kita pilih, ngapain kalian panggil-panggil kita tuh. Jadi ini yang disebut sebagai kekacauan gempa bumi politik, gempa bumi kecil yang menyebabkan banyak bangunan yang tadinya memang udah retak itu pasti runtuh tuh. Ya. Jadi DPR juga ada komorbidnya tuh, nggak usah sok-sok petatang peteteng kami minta keterangan. Jadi dalam keadaan ini wisdom itu diperlukan tuh. Pemimpin DPR atau pemimpin parlemen atau mereka yang ada di Senayan ya mesti ya, anggap aja bahwa mereka juga lagi di watch oleh masyarakat justru karena ada bagian yang paling sensitif ini yaitu kepolisian. Ya. Nah tadi Anda menyinggung plat mobil itu, saya jadi teringat ya beberapa waktu yang lalu kan sempat ribut-ribut itu Arteria Dahlan, ya anggota Komisi 3 yang plat mobil polisi dan diparkir di basementnya gedung DPR dan kita tahu itu banyak. Saya kira bukan hanya Arteria ini ya, juga teman-teman Komisi 3 juga banyak memanfaatkan fasilitas itu. Saya kira begini-begini ini meskipun hal kecil, tapi itu kan bisa menjadi indikator ada tukar tambah, ada trade off di situ. Pasti ada trade off di situ dan kesempatan kita sebetulnya kan publik menganggap oke, ini kepolisian diberesin. Oh iya, kepolisian itu output aja dari konco-koncoan tukar tambah yang selalu begitu mulai ada pembahasan undang-undang maka kasakusuk di DPR itu terbaca upaya untuk cari perlindungan. Demikian juga polisi begitu ada kasus besar berupaya untuk melobi DPR dulu, bisa nggak sih ini jadi ketua atau jadi direktur Barreskrim, macam-macam lah itu. Jadi sinyal kita atau sinyal yang diberikan oleh publik justru minta DPR ikut proaktif membuka ini, bukan menghalang-halangi justru. Karena terlihat bahwa DPR menghalang-halangi itu kalau memanggil nanti ini melanggar apa kemarin itu dituduh oleh Sugeng bahwa transaksi keuangan ada di DPR. Ya nggak usah defensif, bilang aja bahwa nggak ada. Buktikan sendiri tuh, bukan memanggil untuk klarifikasi. Ngapain klarifikasi kalau kita nggak punya akses untuk membongkar akuntansi di DPR juga. Kan ini intinya adalah hak rakyat untuk mempersoalkan wakilnya. Itu intinya, bukan wakilnya yang
baper lupa ngisi rakyat, kan itu balik-balik tuh logikanya. Ya, dan kalau saya baca kembali pernyataan Ketua IPW Sugeng ini yang dia menyatakan bahwa ada informasi, ya. Jadi dia menyatakan bahwa dia bukan mendukung, ada informasi bahwa aliran dana dari Sambo itu mengalir juga termasuk ke DPR, karena yang jelas sudah memang betul ada aliran dana. Yang sudah terbukti adalah soal dia mencoba menyuap petugas LPSK, itu kan ditolak pada waktu itu. Kemudian juga soal mengalir ke mana, ke para pembunuh yang disebutkan, misalnya berada Richard dijanjikan 1 miliar, kemudian Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf dijanjikan masing-masing 500 juta gitu. Belum lagi nih sekarang ada soal Fahmi Alamsyah yang disebut sahabat dekat dari Ferdy Sambo yang juga dibilang membuat skenario, dan dia menyatakan membuat press release. Nah, di press release itu pasti juga aliran semacam itu juga kan gitu. Jadi logika DPR itu ngaco, dia mau halangi supaya orang nggak tahu kemana aliran dananya tuh. Nah kalau dia halangi itu artinya memang nggak ada aliran dana. Kalau nggak ada aliran dana, ngapain Kapolri bubarin lembaga itu kan? Kan begitu dibubarkan, walaupun orang lagi nunggu keseriusan dengan meminta mana bukti pembubaran dan mana yang mesti diaudit. Kan itu intinya. Begitu dibubarkan, lalu DPR menganggap bahwa itu memang nanti akibat dari pembubaran akan ada audit. Audit itu justru mengarah ke DPR juga tuh. Kan itu juga informasi, bukan sekedar informasi, jalan pikirannya begitu. Jadi kalau DPR bilang nggak ada aliran dana, atau ya itu artinya nggak ada kasus dong di Satgasus itu. Lalu Satgasnya nggak, kenapa dibubarin kalau nggak ada kasus? Kan begitu. Dan di tempat lain juga begitu. Nanti humas dari departemen yang lain bilang nggak ada aliran dana ke kita. Nanti staf khusus bilang, atau staf ahli itu bilang nggak ada aliran dana. Lalu ngapain Pak Sigit akhirnya menyatakan itu dibubarkan? Dibubarkan karena ada problem. Problem pertama tentu problem maladministrasi di situ. Jadi maladministrasi itu juga pasti terkait dengan partner-partner apa istilahnya itu, Komisi 3 tuh partneran sama kepolisian di dalam soal-soal hukum tuh. Kan itu yang mesti diteliti nantinya tuh. Dan sangat mungkin juga Komisi 3 yang banyak dapat aliran dana tuh, sangat mungkin gitu. Nanti Rocky Gerung dipanggil lagi tuh. Padahal saya hanya terangkan logikanya. Kalau dibubarin berarti ada problem yang deteksinya dini, karena itu disebut informasi awal. Itu yang dipegang oleh Saudara Sugeng. Itu biasa aja. Ya. Nah, dan apalagi sekarang ini kita tahu polisi sesuai dengan instruksi dari Kapolri kan kemudian secara gencar menguber judi online. Semua Polda sekarang bergerak dilibas habis. Kalau kita baca tiap hari ada saja itu penggerbekan, penangkapan atau pencekalan terhadap bos judi online. Nah selama ini kemana aja gitu? Kenapa tiba-tiba sekarang begitu Kapolri memerintahkan semua bergerak gitu kan? Ya keadaan kita ada di situ. Begitu terlihat bahwa jejaknya akan terbaca, lalu semua menghilangkan jejak itu. Itu juga terlihat di DPR tuh, jejaknya mulai terbaca, berupaya untuk membersihnya bahwa kami bersih secara moral, kami bersih secara akuntansi. Oh iya, tunggu aja tuh. Dalam satu peristiwa politik biasanya pintu yang terbuka kecil itu begitu bisa ditembus, maka di dalamnya kita lihat ada pintu-pintu lain tuh. Oke, nah ini kita balik lagi tadi ya soal terminologi kakak asuh yang disampaikan oleh Muradi, ini penasihat ahli Kapolri. Saya kira ini saya tahu dia memang seorang doktor ilmu politik dan ilmu pemerintahan kalau tidak salah di Unpad, dan dia paham soal tradisi macam itu. Dan dengan menyebut kakak asuh itu saya memahami dia sangat paham betul. Kenapa? Kalau emang ada tradisi baik di kepolisian maupun di TNI, ketika mulai sejak Akpol itu biasanya kakak angkatan itu kemudian udah jadi kakak asuh di bawahnya gitu ya. Dan ini biasanya pola patron klaim ini terus berlanjut itu sampai mereka kemudian di dalam kekuasaan. Nah kalau kemudian mengacu pada kakak asuh itu kan berarti orang di tingkat di atasnya. Dan kalau kita menyebut misalnya Satgasus, kita tahu bahwa ini dulu dibentuk pada masa Pak Kapolri Pak Tito gitu, dan kemudian berlanjut pada Pak Idam Aziz. Dan nah apakah ini yang dimaksud? Nah ini saya kira mesti dibikin terang ini oleh Pak Muradi, tidak hanya sekedar melempar statement, nanti bisa dipanggil Komisi 3 lagi nih. Ya itu jadi saling ngasuh-mengasuh tuh. Dan memang ada tradisi junior senior, mungkin polanya di mahasiswa itu namanya mentor organisasi mahasiswa, si A mementor si B.
di dalam hubungan mungkin nomor kursinya sama tuh, tapi yang sana angkatan di atas, jadi angkatan di atas mementor nomor kursi yang sama dengan angkatannya yang lebih junior, itu biasa aja tuh. Itu dalam rangka edukasi dan mempertahankan esprit de corps itu supaya ada kebanggaan. Tapi kalau dia meluas menjadi soal-soal yang dicurigai publik bahwa pengasuhan itu juga adalah pengasuhan politik, pengasuhan kriminal, bahkan pengasuhan ekonomi, itu yang berbahaya tuh. Jadi betul terlihat bahwa semua kartu yang ada di setiap pihak itu dikeluarkan kecil-kecil, dicicil. Jadi kayak kita berupaya untuk, ya saya partner dengan Anda di dalam main poker, lalu saling kirim sinyal tuh. Nanti partner yang lain juga membaca sinyal pertama, tapi sinyal pertama itu terkait dengan ujungnya tuh. Jadi main poker ini yang sekarang lagi kita nikmati sebetulnya. Tapi kenikmatan itu bukan untuk sekedar menuntut agar supaya para pemain poker buka kartunya masing-masing. Itu ada di ujung nanti. Yang kita tuntut adalah kepastian juri nanti untuk melihat siapa yang karena kalau orang main poker di belakangnya ada kode-kode tuh dari penonton bahkan tuh. Nah ini intinya tuh. Jadi Pak Muradi itu memang kasih sinyal yang orang akhirnya mengerti bahwa oh iya memang ada asuh mengasuh tuh. Nah sekarang pertanyaan terakhir, pengasuh utamanya siapa atau yang menerima asuhan yang paling siapa itu? Ya. Ini kita jadi akhirnya kita tahu ujungnya kemana gitu ya sebenarnya ini ya. Karena ini sekali lagi bahwa apa yang terjadi di lembaga kepolisian itu kan hanya simptom sebagai dari sebuah proses politik yang terjadi sekarang ini, di mana lembaga kepolisian ditarik-tarik oleh para politisi, oleh para penguasa untuk kepentingan politik mereka gitu, dan kemudian ya sebagai dampaknya di kepolisian juga terjadi hal semacam itu, ada polarisasi siapa yang lebih dekat dengan penguasa, kemudian dia yang berkuasa, dan kemudian tadi mulai ada pola kakak asuh, ada patron klien, ada geng-gengan di dalam itu kan semua. Jadi apa yang terjadi di kepolisian ini dampak ya dari makro politik kita kan. Ya itu kalau kita bikin sinopsisnya, ada peta tentang Sambo, kerajaan Sambo, ada peta tentang kerajaan Barreskrim, kan begitu peta 2 hari ini kan. Lalu orang melihat tuh Barreskrim itu kakak pengasuhnya siapa, Sambo kakak pengasuhnya siapa tuh. Nah bisa mungkin 2 kakak pengasuh ini juga sama-sama punya kakak pengasuh yang lain tuh. Jadi soal itu yang sedang kita lihat cicil mencicil. Dan kita tahu kalau seseorang bicara itu dia mewakili siapa tuh. Ada yang menganggap oke, 2-3 orang yang sana itu mewakili cara Pak Sigit untuk menguji opini publik. Kalau yang sana itu cara geng Sambo untuk menguji. Jadi poin yang harusnya dibersihkan itu jadi kacau kalau menguji itu justru dihalangi oleh lembaga yang harusnya me-watch pengujian ini, itu DPR tuh kan. Jadi DPR yang justru mestinya proaktif menerangkan bahwa potensi persaingan antar bintang itu harus diselesaikan, dan bukan dengan memanggil orang yang intinya adalah intimidasi kan. Memanggil Sugeng itu nadanya intimidasi. Biarin aja dulu IPW itu ngoceh-ngoceh dulu. Kan ini baru ocehan awal. Pak Mahfud juga ya udah, karena ketahuan kebiasaan Pak Mahfud adalah ngoceh duluan, ya biarin aja ngoceh lagi tuh. Kan nggak mungkin kita hentikan Pak Mahfud ngoceh, karena kita anggap bahwa Pak Mahfud memang justice collaborator yang diutus diam-diam oleh Pak Jokowi untuk menguji situasi politik, kan begitu kan. Pak Jokowi sih tenang-tenang aja, karena dia tetap hanya ingin tahu bagaimana gejolak politik dengan peristiwa ini. Dan kemudian tentu dia akan panggil staf ahlinya lagi itu. Lalu staf ahli mungkin kasih peta pada Pak Jokowi, loh Pak Jokowi mulai bingung, loh ini arah petanya kok makin lama makin ke Merdeka Utara misalnya begitu ya. Oke, tadi karena di awal Anda kan menggunakan analogi ini sebagai analogi pewayangan ya, pertempuran antara Pandawa dan Kurawa. Sebagai dulu di masa kecil sebagai penggemar wayang, saya sering nonton gitu sampai pagi. Biasanya di tengah jalan ini Bung Rocky, menjelang yang ada tersebut jadi ada huru-hara, tapi kalau dalam wayang disebutnya goro-goro gitu ya. Biasanya kan goro-goro itu akan muncul punakawan-punakawan duluan, lucu-lucuan supaya penontonnya black gitu. Kan, dan kita sudah mulai lihat juga kan mulai punakawan-punakawan muncul. Tetapi biasanya karena dalam pewayangan itu message-nya clear, bahwa kebenaran itu akan mengalahkan kebatilan. Nah, itu biar di wayang begitu. Apakah hal yang sama juga bisa terjadi dalam situasi ini? Nah, ini saya minta Anda menggunakan pengamatan politik. Apakah kita sudah sampai sesimpel itu bahwa ini adalah tanda-tanda menuju
yang baik akan mengalahkan kemungkaran, atau sebenarnya masih panjang perjalanannya, Bung Rocky? Ini masih agak panjang karena beberapa punakawan belum turun mempraktekkan kegoro-goroannya itu. Jadi kita bayangkan misalnya barusan Departemen Hukum itu menyatakan ini partai yang lolos, ini partai yang nggak lolos tuh. Nah, partai-partai yang nggak lolos itu bisa mencari kesempatan untuk memanfaatkan keadaan sekarang, dan ya sangat sangat bagus sebetulnya kalau keadaan sekarang dimanfaatkan juga untuk membongkar apa dasarnya sebuah partai nggak lolos itu. Kan beberapa partai menganggap mereka lolos tapi kok nggak dilolosin. Ini juga terkait dengan operasi-operasi intelijen, operasi politik tuh. Apa berbahaya kalau partai yang sana kena tokohnya itu dianggap oposisi lalu dilemahkan. Jadi satu peristiwa yang nanti akan membuat Kurukshetra ini bukan sekedar Pandawa dan Kurawa, tapi Kurawa-Kurawa Gadungan juga akan muncul, Pandawa-Pandawa Gadungan akan muncul. Nah, kerepotan dari punakawan untuk membuyarkan ketegangan ini karena udah terlalu jauh peristiwa ini berlangsung tuh. Jadi itu sebetulnya yang kita lagi tunggu. Jadi pertanyaan tadi, ini kelihatannya penonton justru ingin agar sebenarnya jangan cepat-cepat selesai dong. Karena malam masih panjang. Masa tiba-tiba punakawan udah keluar beneran. Ya. Oke. Jadi walaupun sudah mulai muncul goro-goro gitu ya. Tapi karena ini goro-goronya punakawannya belum muncul. Jadi kita masih agak panjang nih cerita nanti ya. Oke, tetap saja selamat menikmati, atau kalau kita minjem istilah dalam sepak bola olahraga basket kan, enjoy this game gitu ya. Selalu tunggu punakawan nongol. Sambil kita nunggu, kita pastikan game terakhir adalah 0%. 0%. Mantap.